Apakah kamu pernah bertanya, hidupmu akan seperti apa jika kamu berani memulai bisnis yang selama ini kamu inginkan? Atau keluar dari pekerjaan yang tidak membuatmu bahagia? Seringkali kita terjebak dalam rasa takut. Kita bertahan dalam kondisi yang buruk karena takut kalau keluar justru kondisinya makin buruk. Apalagi jika kamu berada di posisi yang sebenarnya secara ekonomi baik, tapi tidak bahagia. Apakah kamu berani keluar atau tidak? Ini ibaratnya kamu seperti burung di dalam sangkar emas. Jadi tidak aneh apabila ada anggapan, mungkin satu-satunya yang menghambat kita untuk sukses adalah batasan yang kita buat dalam pikiran sendiri. Ini seperti penjara yang kita buat untuk diri kita sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Outwitting the Devil karya Napoleon Hill. Buku ini membahas soal rasa takut yang seringkali menghambat seseorang untuk mencapai potensi hidupnya. Apa pendorong besar dalam hidup kamu? Apakah kamu terinspirasi untuk melampaui batas dan mencapai hal besar dalam hidup? Atau kamu terjebak dalam ketakutan karena khawatir atas resiko masa depan? Rasa takut seringkali mengambil kendali dalam hidup. Hidup kita seringkali dikontrol oleh rasa cemas daripada kita yang mengambil kendali. Ini adalah kondisi yang berbahaya. Rasa takut bisa membuat kita jadi terombang-ambing dalam hidup dan di sisi lain bisa sangat membatasi diri. Rasa takut menghambat kita untuk eksplorasi dan menahan diri untuk berpikir secara kritis. Tapi di sisi lain, kita bisa menjalani hidup dengan keyakinan. Yakin apa yang bisa kita capai dalam hidup. Yakin atas kemampuan diri dan kalau kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Ini tantangan yang kita alami setiap harinya. Kita bergumul di dalam diri, entah kita menyerah pada rasa takut atau menjalani hari dengan penuh keyakinan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, menjalani hidup dengan rasa takut. Apakah ada mimpi yang ingin kamu impikan selama bertahun-tahun, tapi kamu takut untuk mengejarnya? Jika iya, apa yang kamu alami sama dengan yang dialami kebanyakan orang. Mereka seringkali membiarkan rasa takut mengontrol pikiran. Namun perlu dipahami, dalam situasi sulit sekalipun, kita tetap punya pilihan. Kita bisa memilih apakah pikiran kita dipenuhi hal yang positif atau hal yang negatif. Sebagai contoh, saat terjadi krisis ekonomi, mayoritas hidup masyarakat pasti semakin sulit. Entah ada yang di PHK, omset yang menurun, terkena pengurangan gaji, dan sebagainya. Tapi dalam kondisi tersebut, tentunya masih ada orang yang bisa sukses. Krisis justru jadi peluang bagi mereka untuk mencoba hal baru. Misalnya, karena dia di PHK, dia baru mencoba untuk membuka usaha kuliner yang selama ini diimpikan. Pada akhirnya, tekad kuat dan pikiran positif yang mendorong kita untuk terus berjuang, mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup. Jadi ingat, dalam hidup kita mungkin berada dalam situasi yang di luar kendali. Tapi meskipun begitu, kita tak punya pilihan, apakah kita ingin fokus pada hal yang positif atau negatif. Ketika kamu menggabungkan pikiran positif dan tujuan yang jelas, maka kamu ibaratnya sudah selangkah lebih dekat dengan sukses yang kamu inginkan. Ada contoh yang menarik dari mantan Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Saat itu, Amerika Serikat sedang berada dalam Great Depression, fenomena kelumpuhan ekonomi dunia di akhir abad ke-20. Ini merupakan kemerosotan ekonomi paling buruk dalam sejarah dan tepatnya bermula pada tahun 1929 di Amerika Serikat. Ketika ditanya oleh wartawan, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh warga Amerika saat itu? Franklin lalu menjawab, kalau pertanyaannya bukan soal masalah besar atau kecil, tapi kita punya masalah besar yaitu kita harus berhenti takut dan mulai yakin. Ini merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh Franklin. Dia ingin agar orang Amerika berhenti menyerah pada ketakutan dan mulai punya keyakinan atas kondisi yang lebih baik. Pelan-pelan ekonomi mulai membaik dan kehidupan masyarakat berangsur pulih. Inilah kekuatan dari berpikir positif. Ketika kamu memulainya dan punya tekad kuat untuk mengejar tujuan yang kamu inginkan, maka kamu akan sadar betapa efektifnya sebuah tujuan. Kedua,
pilihan menentukan segalanya. Kamu mungkin pernah dengar perkataan, kamu adalah apa yang kamu makan. Tapi bagaimana dengan pilihan yang kamu buat? Bagaimana dengan orang yang ada di sekitarmu? Seringkali kita jarang mengukur dampak dari pilihan yang kita buat. Padahal setiap pilihan yang kita ambil artinya kita sedang menulis entah masa kini atau masa depan. Tentu saja tidak peduli seberapa buruk pilihan yang kita ambil. Kita bisa mengambil alih hidup kita dan memulainya kembali dari awal. Tapi bagaimana dengan dampak dari pilihan kita terhadap hidup orang lain? Hal ini semakin nyata apabila sebuah pilihan menjadi sebuah kebiasaan. Yang menarik, manusia boleh dibilang kalau dirinya pintar ketika mencari alasan atas kebiasaan buruk yang dilakukan. Entah terbiasa makan junk food atau jadwal tidur hingga larut malam. Tapi bahaya terbesar muncul ketika kebiasaan ini menjadi gaya hidup. Ketika satu kali makan junk food menjadi seminggu sekali, lalu berubah menjadi 3 kali seminggu, dan parahnya menjadi setiap hari. Sama juga dengan halnya dengan siapa yang ada di sekitar kita. Mungkin saat kecil kita diajarkan tidak boleh pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan siapa saja. Hal ini tidak salah, tapi jika kamu sering menghabiskan waktu dengan orang yang salah, maka sedikit banyak hal ini akan mempengaruhi hidup kamu. Misalnya, kamu ingin mulai hidup sehat, tapi kamu dikelilingi oleh teman yang suka makan junk food. Akan sangat sulit kan buat kamu untuk berubah. Ketiga, mendapatkan apa yang kamu mau. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Apakah kamu ingin sukses, bahagia, terkenal, dan sebagainya? Banyak orang mungkin punya aspirasi yang sama, tapi sayangnya semua ini sangat generik. Ingin bahagia artinya bisa beragam. Ketika kamu bilang ingin bahagia, definisinya bisa berbeda dengan temanmu yang juga menginginkan hal yang sama. Nah, menurut penulis, yang membedakan orang sukses atau tidak adalah soal kejelasan atas apa yang dia inginkan. Karena ketika kamu tahu dengan jelas apa yang kamu mau, maka selanjutnya kamu bisa menuliskan langkah-langkah untuk mencapainya. Sama halnya dengan hidup. Jika kamu ingin sukses, maka penting untuk punya tujuan hidup yang kuat. Kenapa? Karena hal ini bisa jadi kompas kemana kamu ingin melangkah dan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Hal ini disebabkan karena definisi bahagia menurutmu bisa saja berbeda dengan saya. Jadi, jangan jadikan kebahagiaan orang lain sebagai patokan. Kamu punya kebebasan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ada yang merasa bahagia apabila punya perusahaan dengan omset puluhan miliar. Ada yang bahagia karirnya mentok jadi manajer, tapi punya waktu yang cukup dengan keluarga. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Ada yang menarik dalam perjalanan menuju sukses. Mana jalan yang kamu pilih? Apakah jalan yang familiar atau jalan yang terlihat beresiko? Mungkin saja kita memilih jalan yang familiar. Maklum, kita merasa aman karena kita tahu apa yang mungkin ada di sana. Tapi coba dipikir lagi. Apakah pilihan kamu justru menjauhkan kamu dari apa yang kamu inginkan? Ketika kamu tidak berani mengambil resiko yang terukur, kamu mungkin saja kehilangan kesempatan untuk promosi jabatan atau mendapatkan peluang bisnis yang besar. Mungkin kita perlu belajar untuk terbuka dengan kegagalan dan belajar untuk menghadapi penolakan. Pil pahit ini memang sulit untuk ditelan, tapi baik untuk perkembangan pribadi. Setiap orang tentunya punya rasa takut di dalam diri. Rasa takut merupakan naluri bertahan hidup manusia. Tapi di sisi lain, rasa takut bisa menghambat kamu untuk menjalani hidup seutuhnya. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.